Hai, saya Wisnu. Kita lanjut ya bahasan kita di ransomware ini, bagian yang kedua. Nah, yang nomor 6, ini adalah ada yang namanya drive-by downloads. Nah, drive-by downloads ini itu karena developer. Jadi developer software mereka itu bikin yang namanya add-ons, plugins, entah itu buat browser, entah itu Chrome, Firefox, dan mereka itu nggak pernah melakukan update. Akhirnya ketika ada celah keamanan, si penyerang ini mereka memasang jebakan di websitenya mereka, dikunjungi oleh user yang vulnerable, akhirnya komputernya bisa dimasuki, akhirnya mendapatkan data-data username, password, sampai akhirnya nanti mereka bisa masuk ke dalam komputer kita. Dan dari sana ya akhirnya bisa berkembang tentunya karena sudah berhasil masuk ke dalam komputer kita. Yang ketujuh itu adalah pirate software atau software bajakan. Nah, ini umumnya itu dikelola sama organisasi cyberkriminal, di mana mereka itu menyisipkan kode-kode berbahaya yang salah satunya itu mencegah proses update atau pembaruan dari sistem operasi yang kita install di dalam komputer kita. Sehingga sistem yang digunakan membuka celah yang besar untuk zero day exploit karena nggak pernah diupdate. Nah, lalu yang kedelapan, ini ada yang disebut network propagation through lateral movement. Jadi, ketika si ransomware ini udah berhasil menginfeksi salah satu komputer di dalam suatu jaringan, dia itu akan berusaha menginfeksi yang lainnya. Jadi sama seperti virus ya, kita biasa sebut ya. Jadi, satu udah kena, yang lain itu gimana caranya dia cari cara celah-celahnya supaya bisa diinfeksi juga. Yang kesembilan, itu adalah malware obfuscation in the build process. Jadi melakukan obfuscation atau pengacakan terhadap script open source. Biasanya ini software open source karena source-nya dibuka, tapi sama si penyerang ini atau sama si orang yang bikin ini cyberkriminal ini sama mereka itu disisipin satu script yang nggak bisa dibaca sama sekali. Akhirnya orang yang karena percaya aja open source, oke, padahal ternyata sudah disisipin script khusus. Dan yang terakhir nomor 10 adalah RAAS atau ransomware as a service. Dan di sini di dunia cyberkriminal kecepatan itu merupakan suatu poin penting karena itu banyak layanan di dark web yang menyediakan layanan itu kayak SaaS ya, tapi ini RAAS atau ransomware as a service. Ini khusus ransomware. Bahkan dari mereka ini menyediakan CS khusus untuk orang-orang yang mungkin nggak terlalu ngerti atau nggak paham gitu tentang coding, sistem komputer, dan mereka itu kasih ya pokoknya lu tinggal plug and play, selesai gitu. Bahkan metode bayarnya pun fleksibel. Ada yang modelnya bagi hasil, balik lagi karena mereka ini ada sendiri organisasi kriminal. Nah, dari 10 tersebut, cara memproteksinya bagaimana sih? Atau meminimalisasi saya ngomongnya serangan ransomware. Yang kesatu, itu selalu backup data penting. Atau untuk beberapa tempat, khususnya untuk data-data yang penting, yang besar sifatnya seperti PDN kita ini, gunakan beberapa data center sekaligus di beberapa lokasi geografis dan network dengan jalur yang berbeda. Jadi kita benar-benar mitigasi semuanya. Lalu yang kedua itu selalu update berkala operating system khususnya untuk kita. Software yang terinstall di komputer kita semuanya pastikan itu selalu terupdate. Nah kalau nggak update, ketika nanti ada suatu celah keamanan, ya mau nggak mau, berarti kan kita ada probability bisa kena ke sana karena kita nggak bisa memprediksi kapan kita lupa kita ngeklik salah satu link yang mungkin sudah mengandung virus ataupun ransomware tersebut. Dan yang ketiga yang terakhir itu adalah waspada. Karena ya hanya dengan waspada, kita selalu waspada terhadap apa yang kita lakukan di depan komputer kita, di depan handphone kita ataupun tab kita, supaya kita juga terhindar dari serangan-serangan tersebut. Yes, itu aja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, follow, dan juga subscribe. Sama saya Wisnu, impacting generation through information. See you on the next episode. Bye-bye.